Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Bima Flalimia dari jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Diponegoro angkatan 2019. Oke, pada kali ini kita akan mengerjakan sebuah soal yaitu mengenai bangunan gedung portal. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita saat ini ditantang untuk mengerjakan tugas analisa struktur. Jadi adalah soalnya. Kita bisa langsung lihat aja di sini. Nah, kita diminta untuk merencanakan sebuah bangunan gedung menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, di sini di soal sudah tertera ada number of stories itu minimal 3. Number of stories itu bisa dibilang lantai dari gedung itu ya. Yang ke atas berarti, yang vertikal. Terus ada story height-nya itu ada tinggi per lantai itu sekitar 3,5 A. Nah, A ini adalah menggunakan NIM ya, di yang mana NIM aku itu NIM adalah terakhir 12. Nah, itu NIM akhir berarti ini 2. Nah, terus untuk number of bays-nya X itu ke belakang minimal 2, tapi kita akan mencoba nanti lebih dari 2 ya. Terus by with X itu panjang ke belakangnya itu sekitar 3, B. Nah, NIM akhir aku kan 012. Nah, berarti ini adalah 1. Nah, terus untuk number of BY-nya itu adalah minimal 2 juga. B with Y-nya itu adalah 3,5 A. Nah, A-nya itu berarti aku ini 2. Nah, selanjutnya untuk number of stories kita akan menggunakan bisa lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 20. Oke, mau request yang mana? Oke, kalau gitu kita akan berjalan tengahnya aja yaitu menggunakan 6 lantai. Nah, di sini untuk base X kita akan menggunakan 3. Nah, supaya nggak terlalu minimal banget lah ya, biar ada tantangannya sedikit gitu ya. Oke, lanjut aja. Di sini juga ada modulus elastis beton EC sekitar segini sekian, ada BJ betonnya juga ada BJTD, ada BJTP. Ini adalah material yang akan kita input. Nah, terus di sini juga ada beban rencana, ada beban langit, hidup langit, ada beban mati juga. Wow, sungguh banyak dan nantinya kita akan input itu semua ke dalam SAP ini untuk menjadi perhitungan. Dan sini ada kombinasi beban rencana juga. Ini untuk dia itu adalah beban mati ya, death. Kalau ini adalah life, itu beban hidup. Nah, ini earthquake. Nah, ini ada sudah rumus-rumusnya, kita akan input ke sini. Oke, langsung aja kita kerjakan soal berikut. Oke. Langsung aja kita klik file, langsung new model karena ini adalah bentuknya 3D atau 3 dimensi. Oke, ini masih loading. Sedang muter. Nah, ini sudah muncul. Nah, jangan lupa satuannya tadi di soal itu adalah KG per M. Nah, jadi sini kita KG per M ya. Nah, kita menggunakan karena 3D menggunakan yang fitur 3D frames. Kalau yang kemarin yang 2D kita pakai grid only kan. Sekarang kita pakai 3D frames. Tinggal klik. Nah, di sini ada number of story-nya. Kita samakan seperti soal ada 6. Nah, 3,52 di sini. Number of ways-nya kita ada 3. B with X-nya kita 3,51 seperti di soal. Dan number of BY-nya itu ada 2. Central 3,52. Oke, tinggal di oke saja. Nah, terbentuk sudah dari gedung yang akan kita hitung atau kita akan rencanakan menggunakan SAP 2000. Langsung aja kita kerjakan. Nah, awal-awal nih kita harus mengubah pondasinya, sendinya menjadi sendi jepit. Nah, kita ubah, tinggal kita cari gampang seperti kemarin kita lakuin. Tinggal kita blok. Nah, ini udah keblok semua. Tinggal klik assign, join, resistant. Nah, kita ubah menjadi ini nih. Semuanya ke checklist. Oke, checklist sudah berubah. Logo di bawah juga sudah berubah. Kita bisa lihat di sini. Tuh, logonya berubah jadi gini. Nah, ini untuk sebuah gedung ini emang cocoknya emang sesuai pakai yang sendi ini. Oke, langsung aja. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita langsung input semua material yang ada di soal. Nih yang ada di sini nih, modul elastis beton. Ini nah, kita input semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke material. Itu ada di sini materials. Nah, di sini ada 2 udah seperti material bawaan sepertinya. Nah, ini langsung aja kita
kita modify, bukan ini sih, yang ini 4000 PSI kita modify. Nah ini concrete tuh apa, kita perlu bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia ya, ini cocok untuk oh ya, ini concrete itu adalah beton. Baru ingat, beton 25 MPa seperti yang di soal tuh. Mana nih, nah ini mutu beton 25 MPa. Oke, terus ini besarnya 2400 ya seperti di soal. Nah jangan lupa nih, harus diperhatikan dari units KGFM. Nah ini kan waktu kita nginput 2400, ini adalah satuannya ada KGM kan. Nah jangan, berarti ini harus KGM. Nah selanjutnya kita harus menginput modulus elasticity, itulah pokoknya. Nah ini EC nya ini satuannya MPa, itu setara dengan nano per milimeter. Nah jadi harus kita ubah nih, baru kita input 4700 dikali akar dari 25 gitu ya. Akar tuh SQR itu ya, seperti rumus Excel. Oke, ini sama, ini sama, ini sama. Lanjut ke ini spesifik nah itu 25 karena ngalot di soal ya kan, mutu beton 25. Oke, lanjut apa yang kita lakuin, langsung di oke. Nah terus kita lanjut, kita oke dulu kali ya supaya lebih enak. Kita giniin layarnya supaya sebelah nama soal. Oke, lanjut lagi kita material. Nah betonnya udah, kita sekarang masukin material BJTD dan BJTP. Langsung aja add new material. Nah jangan lupa BJ itu adalah baja tulangan. Nah baja tulangan itu ini rebar bahasa Inggrisnya. Oke. Nah ini jangan lupa diganti namanya BJTD 40. Terus ini, nah ini W per unitnya itu kita ngambil dari satuan. Oke, nanti ini kalau kita bahas. Nah ini dia W per unitnya di sini adalah baja ya, kita bukan baja, ada sebesar 78,5. Kita langsung input aja di sini 78,5, satuannya tetap KGM, KNM. Oke, KNM. Mana? Ya ini 78,5. Oke, next. Modus elasticity kita masih sama menggunakan 200.000. Nah ini seperti ketentuannya kemarin 200.000 kan ya, 200.000. Nah terus kita ganti ini minimum yieldnya seperti yang ada di soal. Nah di soal ini minimum yieldnya itu mana sih minimumnya? Oh ini 400 sama 570. Ini 400 570 400 570. Oke, langsung saja di okein. Nah lanjut setelah BJTP sudah dibuat, lanjut ke BJTP. BJTP ini kita kurang lebih bentuknya mirip ya seperti BJTD 40. Tinggal aja di copy add material. Nah karena ini mirip, cuman beda di FY dan FU nya, langsung aja kita ubah di bagian bawah ini. Di BJTP di sini FY nya itu 240 dan di sini FU nya 390. Tinggal kita input aja langsung 390, 240 lagi, misalnya 390, terus tinggal di oke. Nah udah nih input semuanya, tinggal di oke aja deh. Oke, ini udah semua input materialnya. Lanjut apa yang kita kerjain lagi, kita langsung bikin input mengenai apa ya, kita apa ya, oh kita input beton nih, apa ya sebenarnya frame-nya. Nah bahasa Indonesia apa sih, itulah pokoknya. Jadi kita ada input dua, ada balok dan juga kolom. Nah habis itu langsung aja, karena di sini masih kosongan, ini masih ibarat kata default dari aplikasinya, langsung aja kita add new property. Nah jangan lupa ini misalkan masih di steel, kita ubah menjadi concrete. Nah kita milihnya rectangular karena kita pengen bikin balok dan juga kolom. Nah ini dia. Nah ini jangan lupa nih dinamain nih, kita bikin apa dulu nih, balok atau kolom? Balok dulu aja ya, balok. Nah di sini ada ukurannya nih teman-teman. Nah gimana sih cara nyari ukurannya? Nah di sini adalah cara ini. Oke, mana dia? Nah ini dia perhitungan dimensi balok. Nah untuk perhitungan dimensi balok itu
ada rumusnya. H sama dengan L per 16. Ya, per 16. L-nya itu kita ada 3,52. Panjang ke samping. 3,52 dibagi 16. Hasilnya 0,22. Nah, terus karena ini kita ada pembulatan, jadi yang diambil adalah 0,3 ini teman-teman. Nah, lanjut. Itu untuk mencari H-nya atau height. Nah, sekarang untuk mencari B-nya, B itu rumusnya ada H per 2 atau setengah dari 2. Setengah dari H, maaf. Ya, itu dia. 3 dibagi 0,3 dibagi 2. Karena kan tadi kita pembulatan 0,3 kan. Tinggal dibagi 2 jadi 0,15 meter. Lanjut. Itu untuk balok. Nah, lanjut untuk kolom. Nah, untuk kolom sendiri itu kita ngambil antara range dari 0,15 atau angka terkecil dari B-nya ini sampai dengan 0,3, angka terbesar dari H-nya ini. Jadi kita ambil tengah-tengah aja, sekitar 0,25 lah ya. Gitu. Supaya genep itu 0,25. Nah, ini B-nya besarnya itu sekian, 0,2, H juga sekian. Oke. Langsung kita masukin ke dalam SAP 2000. Nah, balok. Tadi baloknya itu 0,3 sama 0,15. 15 kali 30. Kita namain ini nama ya. Ukurannya baru kita input di sini. Karena ini defaultnya itu meter satuannya, jadi kita harus jadi 0,3 gitu supaya kan kita pengen besarannya kan sentimeter lah ya. Gak mungkin kita bikin kolom sebesar meter gede banget kan 3 meter, gak mungkin. Jadi kita ubah jadi sentimeter. Nah, karena ini aplikasi yang menggunakan satuan meter, kita ubah menjadi 0,3 supaya menjadi sentimeter juga. Jadi 0,3 dan 0,15. Terus add requirement. Nah, ini requirement data nih. Conformal barsnya itu kita ubah menjadi BJTD 40. Oke, bentar, sepertinya ada kesalahan. Kita oke dulu. Oke, kita lihat materialnya dulu. Materialnya belum keganti nih. Nah, ini dia. Belum kita ganti tadi nih. Kita modify. Nah, ini kan tadi belum kita ganti namanya menjadi BJTP24. Nah, gitu teman-teman, ini untuk ini udah sesuai ya untuk satuannya ya. Gitu. Nah, lanjut aja. Ini tadi cuman kita lupa ganti nama aja. Kita setelah ganti nama BJTD dan BJTP, kita langsung masukin lagi untuk frame selection-nya. Nah, frame selection-nya oke, kita ngulang lagi nggak apa-apa. Kita rectangular, kita ini balok 15 kali 25. Terus di sini ada 0,2 maaf kok 25. Jadi kita sepakatnya 30. Sepakat di hitungan maksudnya ya. 0,15. Oke. Oh, nih kita salah, seharusnya koma. 0, oke. 0,15. Ini baru benar. Nah, untuk conference ini kita ganti BJTP24. Tadi kan namanya belum ganti ya. Kita ganti jadi BJTP24 supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, ini karena ini balok. Nah, ini kan di desain tipe ini masih kolom tulisannya. Kita ganti jadi beam. Beam itu adalah bahasa Inggrisnya balok. Nah, untuk topnya, nah ini apa sih nih concrete cover tool itu? Concrete cover tool login to dinner rebar. Nah, ini kita ambil, kita lihat dari ketentuan juga nih. Ketentuannya ada di sini. Nah, ini untuk beton yang tidak langsung berhubungan dengan cuaca atau tanah, berarti kan ada di dalam. Nah, ini menggunakan tebal selimut minimum tuh 40 atau 0,04 gitu ya. Ini kita ganti 0,04. Tinggal kita oke. Terus diokein lagi. Nah, itu untuk balok. Nah, sekarang kita untuk input lagi kolom nih. Kolom. Nah, di 25 kali 25. Perhitungannya dari mana? Dari yang ini tadi. Nah, ini dia. Ini untuk perhitungan kolom. Lanjut aja. Ini ukurannya 0,25 karena tadi dari meter kita sesuaikan ke cm. Nah, ini kita ubah lagi BJTP 24. Nah, ini untuk desain template tetap kita tidak ubah karena menggunakan kolom. Oke, lanjut, ini semua sudah sesuai, tinggal di oke aja. Oke lagi, tinggal di oke aja. Nah, kita udah buat kolom sama balok, tinggal kita posisikan garis mana yang mau dijadikan balok, garis mana yang mau dijadikan kolom. Oke. Ya, langsung aja, yang vertikal itu adalah kolom, yang horizontal adalah balok. Kita blok dulu yang ini apa sih, vertikal dulu aja ya. Kita blok yang vertikal dulu aja, kita jadikan kolom.
gitu ya. Tek kolom kita tek kolom, udah nih ngalangin. Nah set, udah kan kita assign, terus frame load ya, bukan nih, frame section, kalian naik kolom, kita pilih yang K25x25 yang udah kita input tadi. Oke, nice, ini dia udah keluar tulisan kolom 25 segala macam ini untuk penamaannya. Lanjut aja, kita sekarang balok itu yang horizontal ya, balok, tinggal diklik lagi, ini diklik lagi yang ini. Oke, terus ini jangan lupa, ini juga jangan lupa. Oke, yang belakangnya juga jangan lupa. Udah ya, udah ke input semuanya. Oke. Set. Udah kan? Set. Oke, tinggal kita assign lagi. Frame section, balok. Oke. Nah, udah ke input semua baloknya. Kolomnya juga udah tinggal sudah di input kolom sama balok ya. Apa yang kita lakuin selanjutnya? Kita akan memasukkan rumus yang ada di soal. Nah, kita akan masukkan rumus yang ini nih teman-teman. Ganti warna biar lebih berwarna kayak pelangi. Nih, rumusnya ini yang di bawah, kombinasi beban rencana. Nah, kita akan masukin rumus ini. Ada beban mati, ada beban hidup, beban elektrisitas. Nah, sebelum kita masukin rumus ini, kita akan masukin dulu variabel dari beban mati, hidup, dan elektrisitas ini. Oke, langsung aja kita cari dengan define, terus load patterns. Ini beban matinya udah ada nih variabelnya. Kita tambah lagi variabel beban hidup. Beban hidup nggak tuh? Ini tetap aja 0, terus add-nya pattern, terus lanjutnya tuh earthquake. Nah, earthquake, kita klik earthquake, ini pilih tipenya, jangan lupa ya, diganti earthquake yang tadi live, terus nah variabelnya udah kita input. Sekarang kita adalah waktunya nge-input dari combination atau rumus. Nah, sama aja kayak soal udah ini 1,2D. Kita ini namanya, nama rumusnya ya, 1,6L. Nah, baru kita input rumusnya di sini. Nah, beban hidupnya ini berapa? Nah, ini misalkan ini ini beban mati ya. Beban matinya berapa? Di sini ada 1,2, berarti kita input di sini 1,2. Terus tinggal di add, habis itu kita masukin beban hidup. Beban hidupnya di sini berapa? Ada 1,6. Berarti sini input 1,6. Terus di add. Oke. Nah, habis itu add new combo lagi. Add new combo, kita namain lagi 1,2D ditambah 0,5L ditambah 1E. Nah, ini dia tadi berapa? 1,2D. L-nya itu 0,5 ya. Hati-hati nih, ini 0,5 nih. 0,5 dan earthquake-nya 1. Tinggal di oke. Lagi rumus yang ketiga, 1,2D ditambah 0,5L dikurang 1E. Beban matinya 1,2 di input, terus diganti ini L 0,5 L diganti earthquake-nya ini -1 ya. Jadi ini hati-hati nih guys. Ini 0,1 maaf, -1. Nah, harus dikasih tanda min. Oke, karena sesuai dengan rumus. Oke, rumus sudah kita input. Sekarang apa yang kita lakuin? Yang kita lakuin adalah menginput gaya mati dan juga gaya hidup. Gaya hidupnya. Wow. Oke, ini lumayan banyak ya tanda-tandanya. Nah, pusing sekali tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan aja.
Yang pertama-tama kita menginput gaya hidup dari beban yang sebelah sini. Oke, sebelumnya aku bakalan ngejelasin dari bagaimana sih cara ngitungnya, cara inputnya gimana. Oke, jadi kita buka di sini. Ini ada bentuknya mirip kayak tadi ya, dia tampak atas. Ini ada sumbu, ini ke belakang, ini ke samping. Ke samping itu jaraknya sekitar 3,52, ke belakang tuh 3,51, ibarat kata gitu ya. Kita main bahasa gampangnya aja nih. Oke. Nah, untuk beban matinya itu rumusnya adalah setengah dari jarak ke samping dikali dengan ini, dikali dengan ini, apa sih beban matinya per meter ini. Rumusnya itu. Jadi di sini kita masukin 1,755 dikali 350. 350 diambil dari soal di sini. Oke. Nah, terus lanjut. Hasilnya kita dapat adalah 614,25. Oke. Nah, maaf. Ini tuh adalah hasil bagi dua dari ini. Beban yang ke belakang, bukan yang ke samping. Gitu ya. Beban yang ke belakang dikali dengan soal, hasil segini. Nah, untuk yang ke samping ini itu bentuknya trapesium, teman-teman. Nah, kalau trapesium itu berbeda dengan yang ke belakang. Yang ke belakang itu bentuknya segitiga. Nah, nanti ke segitiga itu bentuknya kayak gini. Nih, 3,51 ntar dibagi 2, hasilnya tinggi itu 1,755. Nah, untuk yang trapesium itu nanti ada beberapa gaya. Jadi, untuk yang di sini di jarak 0 itu ada 1, ini untuk yang pojok sini itu masih 0, terus nanti ketika udah di 1,755 ke kanan itu berubah jadi gayanya menjadi sini 614,25. Nah, di sini juga masih sama. Nah, habis itu baru turun lagi gayanya di sini 0 gitu. Jadi nanti itu cara untuk kita nginput gaya di gedungnya itu. Nah, lanjut. Untuk beban itu untuk beban mati lantai. Untuk beban mati atap sama caranya, kita input dari sini, garis sini dikali dengan setengah jarak dari gaya ke belakang ini. Oke. Nah, habis itu untuk beban mati. Nah, beban hidup juga rumusnya kurang lebih sama, tinggal dikali-kali aja, sungguh mudah ya. Nah, ini udah tinggal dikali-kali aja. Nih ada beban hidup, beban mati, gaya hidup, gaya mati gitu ya. Jadi dikali-kali aja. Nanti setelah itu diinput ke dalam SAP 2000-nya itu. Untuk pembagian cara inputnya sama. Nah, terus tambah lagi di sini kita menginput gayanya itu per garis di sini. Oke, kok nggak kalau gambar? Oke, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, namun untuk di bagian tengah ini itu bakalan ada dua gaya. Karena apa? Karena dia ada segitiga dari sini, ada segitiga dari sini. Yang bagian ini pun juga sama, ada segitiga dari sini, ada segitiga dari sini. Jadi double. Jadi kita harus menginput dua. Jadi nanti gaya yang di tengah ini, ganti warna dulu, gaya di tengah ini itu bisa dibilang gaya itu adalah 2 kali lipat dari gaya yang pinggir sini gitu teman-teman. Oke, jadi kita bakalan 2 kali input untuk gaya yang di tengah ini, sama yang di tengah juga begitu. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang di tengah juga sama, kita bakalan input ke yang ini dan juga ini. Namun karena di sini ada dua gaya yang di tengah-tengah itu, gaya dari bawah sini dan atas sini, gaya segitiga 2, jadi ini adalah double nanti. Yang ini 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gayanya 2 kali lipat. Oke, lanjut kita input ke SAP 2000-nya. Langsung saja ini kita dengan cara di blok dulu. Nah, ini hati-hati nih waktu ngebloknya, jangan sampai kita ngeblok bagian atap karena
beban gaya yang di input tuh berbeda ya, seperti tadi saya jelaskan. Oke, ini loading sebentar. Nah, jadi sampai sini aja nih bagian atapnya, nggak usah di set. Nah, udah. Caranya gimana? Tinggal di assign frame loads distribute. Nah, di sini karena kita ke samping, ya ke samping ya. Besar gaya itu panjangnya itu 3,52. Ini kita ganti dulu jadi absolute distance. Seperti tadi saya bilang, di distance 0 itu masih 0 gayanya, di distance 7,55 itu gaya sudah 614,25. Di jarak 1,65 765 itu masih 614,25. Nah, baru deh di jarak ujung itu di jarak 3,52 itu udah 0, jadi turun gaya trapesium bukan segitiga gitu ya. Kenapa di sini 1,765? Karena setengah dari gaya ini 3,52 adalah 3,760. Nah, kita supaya dibagi rata antara kiri kanan, jadi di kiri itu 5, di kanan itu 5, berarti nanti di sini tuh 1,760 dikurang 5 yaitu 1,755, dan di sini ada 1,765 karena ditambah 5 gitu ya. Tinggal di oke aja. Nah, muncul deh segitiga-segitiga ini. Nah, nanti kita apakan segitiga ini? Kita kasih pembedahan 2 kali lipat di bagian tengah. Caranya gimana? Kita blok dulu nih segitiga yang di tengah nih. Tek 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 tek. Nah, jangan sampai salah di blok ya, karena nanti akan mempengaruhi perhitungan dari SAP-nya itu sendiri. Jadi kita seliti di sini. Oke, sepertinya dia belum ke input di sini. Di bagian sini belum ke input ya. Oke, kalau gitu kita input dulu. Assign frame loads distribute, terus tinggal di oke aja karena udah sama. Oh ya, yang ini kita baru input gaya mati ya teman-teman. Udah kesembuh kan? Oke, kalau gitu kita input gaya 2 kali lipatnya dari bangunan ini ya. Tek. Oke. Ini yang tengah kita blok terlebih dahulu. Sulit sekali ya rupanya. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Oke, oh ini masih ada di atas. Oke. Yang tengah udah di blok. Langsung aja kita assign lagi frame loads distribute. Nah, kita ubah jadi add assigning load. Jadi kalau di request itu kan digantikan. Kalau di add berarti ditambahkan 2 kali lipat. Gitu. Karena di sini bebannya sama. Beban mati. Lalu di add. Nah, nanti segitiga bentuknya berubah. Yang di tengah itu menjadi lebih besar daripada yang di pinggir, teman-teman. Tuh. Ya kan. Tuh, udah mulai keren lah ya, udah mulai kelihatan gaya-gayanya. Oke, lanjut kita yang ke samping itu. Nah, sekarang kita bikin gaya yang ke belakang. Sama, kita blok dulu, tapi jangan sampai atap. Nih kita blok, habis itu kita assign frame load distribute. Nah, ini kita ganti nih menjadi 3,51. Ini karena gaya segitiga ya. Nah, jadi 3,51 kita replace langsung assigning load. Oke, gas terus. Nah, seperti ini. Sudah mulai padat ya gambar-gambarnya. Sama seperti tadi, untuk bagian tengah kita kali 2 kan. Nah, ini bagian tengah kita kali 2 kan. Ini kita blok dulu ya, blok. Di blok lagi, di blok lagi, di blok lagi, di blok lagi. Di blok lagi ini.
di blok lagi, di blok lagi. Di blok lagi. Waduh, ini susah banget. Di blok lagi, ini di blok lagi. Oke. Assign, kita frame load, distribute, add assigning load, terus di oke saja. Nice. Itu untuk beban mati. Untuk bagian lantai. Nah, untuk bagian paling atas itu ada atap. Kita input kembali. Nah, kita blok dulu yang lantainya ini. Nah, ini yang ke samping ini kan panjangnya kan 3,52 kan. Nah, assign frame loads distribute. Ini kita ganti lagi nih 1,765 614,25. Di sini ada 3,52. Ini tetap beban mati ya. Nah, ini beratnya nih bukan 614 nih. Kalau yang atap tuh sekitar berapa di sini? 526. 6,5. Yang ini guys, nih aku tandain nih. Nih, yang ini nih. Ini beban mati atap. Kalau beban mati lantai itu yang ini besarnya sekian. Oke. No problem. Lanjut. 61526,5. Tinggal kita enter. Jangan lupa yang tengah kita 2 kalikan. Karena yang tengah tuh spesial ya. Yang tengah tuh spesial. Jadi harus di doublein. Oke, di sini di add, di oke. Nah, lanjut ke bagian samping. Samping kita add, kita blok dulu. Ini kita blok lagi, terus ini susah juga ya. Ini kita blok lagi. Oke, udah di blok, tinggal di assign lagi, frame load, distribute. Nah, ini bebannya sama karena ke samping itu bentuk segitiga jadi 3,51. Di sini 0, ini 0. Terus tinggal di oke saja. Nah, di sini jangan lupa yang tengah itu kita double. Kita frame loads, distribute, di add to existing loads, tinggal di oke. Nah, udah deh. Ini untuk beban mati. Sekarang kita ngapain? Kita input beban hidupnya, teman-teman. Langsung aja kita blokir lagi nih, jangan sampai paling atas ya. Kita blok sampai 2 di bawah. Nah, ini dia. Oke, apakah sudah semua? Oke, udah semua lah ya. Oke, udah semua sisi udah. Kita frame load, distribute. Tadi itu beban mati, kita ubah menjadi beban hidup. Ini dia, beban hidup. Beban hidup kan ini memanjang ke belakang. Ini beban hidupnya itu berapa? Beban hidupnya di ini. Nah, ini dia. Biar gampang. Beban hidup lantainya itu ini nggak bisa di zoom ya. Oke, nggak apa-apa. Beban hidupnya itu 2,63. Beban hidupnya beban hidup 263,25. Kita ganti 263,5. Maaf, 25. Langsung aja kita oke. Kan terus sama seperti tadi kita blok. Karena yang tengah itu double. Kita blok yang tengah. Kita pengen mendoublekan yang tengah. Ini dia. Wow, sungguh rumit ya, tapi tidak apa-apa. Ini kita add, terus kita oke. Nice, oke. Udah bagus. Sekarang kita kayak ini. Set, kita blokir lagi. Ini gaya memanjang ke samping, besarnya 3,52. Nah, ini kita frame load, distribute karena 3,52. Oke, 565. 3765. Ini 263,25. Ini 3,52. Ini besarnya masih sama ya.
masih bak beban yang ini 2 tinggal di oke saja. Nah, lagi-lagi kita harus mendabelkan yang tengah lagi karena segitiganya itu double. Oke, ini masih loading, kita rotate dulu, kita blokir dulu yang tengah, ini terus ini juga, terus ini juga, wow, ini juga. Oke, di layar kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan di layar. Ini juga, ini juga. Oke, tinggal kita assign frame loads, distribute, kita add, terus di oke deh. Nah, kan jadi yang tengah tuh lebih besar dibandingkan yang samping karena besarannya itu 2 kali lipat dari biasanya. Oke, tinggal di masukin deh yang di atapnya. Nah, ini. Aduh, susah banget dah. Nah, ini tek semuanya. Oke, tinggal di assign frame loads, distribute karena ini memanjang ke samping. Masih kayak gini ukurannya. Besarannya kita ganti jadi 175,5 sesuai pada soal. Nah, soal tuh seperti ini. Oke, beban hidup atap. Oke, 175,5. Oke. Nah, terus bagian tengah kita double ini sama ini. Oke, assign frame loads, distribute, add adalah ini. Oke, yang tengah yang ini udah, yang ini set. Nah, yang memanjang ke belakang belum, tinggal di assign frame loads, distribute, kita ubah ukurannya menjadi 3,51, di sini jadi 0. Oke, add. Oke, assign frame loads, distribute, tinggal di add, terus di oke. Nah, kita sudah menginput data yang sudah begini ribet sekali, dari beban mati, beban hidup, input material segala macam. Sekarang kita apakan? Kita input gaya earthquake atau bidang horizontalnya. Kita input gaya dari samping, yaitu di soal itu sebesar 1,2 A, yaitu A nya itu adalah 2, jadi 1,22. Oke, besaran beban horizontal tiap lantai 1,22. Nah, untuk beban horizontal ini kita akan input di setiap titik. Dari bebannya sini, dari bidang ini. Titik. Kita blokir dulu titiknya. Kita blok. Ini di blok lagi. Aduh. Blok lagi. Di blok lagi. Sungguh padat ya untuk gambarnya. Jadi kita harus berhati-hati ya untuk mengklik ini karena sungguh membahayakan bila kita salah menginput data. Nanti akan terjadi ketidakstabilan. Oke, kita sudah kliknya ini. Kita assign, terus join loads, force. Nah, force kita earthquake, gaya gempa bumi ya. Gaya horizontal sebesar 122 dan isinya di force global X. Kenapa? Karena ini gayanya X. Kalau gaya dari Z itu dari atas ke bawah gitu ya. Terus ini masih tinggal di oke. Nah, udah 1,122 kg. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita udah selesai menginputnya, materialnya juga udah selesai, tinggal kita run analisis. Tapi sebelum di run analisis, kita harus set analisis option dulu. Kita ganti menjadi 3D frame. Karena ini akan berbeda-beda, kita ubah jadi 3D frame, kita oke. Habis itu kita apakan? Kita run analisis. Jangan lupa untuk modalnya kita do not run. Nah, habis itu kita apakan? Kita langsung run now. 1, 2, 3. Oke. Kita loading untuk save as dulu ya. Loading, mohon ditunggu sebentar. Langsung saja kita tulis UAS
analisa struktur M Bima V yang 012 untuk NIM-nya 012 bukan 012. Oke. Sudah jadi bebannya seperti ini setelah di input semuanya. Wow, sangat-sangat keren ya. Oke, seperti itu bisa kita animasikan. Oke. Terus apa sih yang bisa kita cek? Yang bisa kita cek tuh ada gaya dalam. Gaya dalam kita cari gimana ngecek ya. Kita di analyze, bukan sih, maaf. Tadi display, terus ada show force atau stress. Terus kita joins. Nah, ini kita mau ngeliat gaya dalamnya. Rumus ini kah atau yang ini kah? Kita coba cek salah satu ya. Nah, ini dia. Ada muncul di bawah. Tuh, sudah muncul di bawah. Terus kita mau lihat apa lagi? Display, force, terus gaya bidang. Nah, di sini juga bisa udah kita cek. Ini mungkin ya Asia Force CR22. Nah, ini dia. Ini bidang M. Kalau di MR tuh ini bidang M. Tuh, sudah jelas. Wow. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang abu-abu, enggak ding, merah kuning doang. Oke, selanjutnya kita bisa lihat gaya hasil penulangan. Kita coba lihat di sini. Di desain, terus kita coba ke concrete frame. Nah, ini kita view ini dulu. Kita oke, udah sesuai, kita oke. Kita lihat juga sini select design combosnya, ini udah oke, udah sesuai. Kita add dulu. Udah belum ke add ternyata. Nah, add desain ini kita view dulu, terus AC ini udahlah ya. Terus kita desain, baru deh start desain. Lagi di analisis. Oke, ini udah ada. Oke, ini orange semua ya. Kalau oranye semua itu berarti ini semi aman. Semi aman. Yang penting nggak merah. Ini oranye kan? Iya, ini oranye. Kalau oranye itu masih aman. Kalau merah tuh nggak aman. Berarti ada yang harus diganti kolom atau balok ini, ukuran kolom atau baloknya supaya apa? Supaya kuat dan juga aman. Semakin kecil kolomnya tuh kekuatan yang ditahan tuh semakin kecil. Namun biaya yang dibutuhkan tuh semakin kecil juga. Nah, supaya aman nih ya kita harus menstandarisasi lah. Biayanya sedang, kualitas juga aman gitu sih. Oke, dan ini bisa dicek desain yang lain. Dan mungkin itu saja cukup dari Bima. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Bima tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.